Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, terima kasih karena Kau sudah membukakan kami, dan hari ini khususnya juga di kemerdekaan bangsa Indonesia, dan biarlah Roh Kudus yang saat ini bicara kepada setiap kami, apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan, Tuhan, kehendak-Mu untuk kami yang ada di bangsa ini juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita juga memang secara khusus merayakan kemerdekaan bangsa kita ya, yang ke-81, dan saat ini saya juga mau menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menempatkan kita di bangsa ini dan apa yang menjadi tanggung jawab kita, kehendak Tuhan untuk kita anak-anak Bapa murid Yesus di bangsa Indonesia ini. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan, yaitu yang pertama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60. Di sini kita baca, yaitu Yesaya 60 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Di sini saya akan bicara yaitu terang bagi bangsa. Nah, di sini Tuhan, firman Tuhan kata kita disuruh bangkit menjadi teranglah. Ya, karena terang kita sudah datang. Ya, di sini menjadi terang ini sebenarnya kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan bercahayalah, karena kita ini sebenarnya sudah terang ya. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, karena Yesus itu dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan akulah terang dunia. Ya, ketika kita percaya terima Yesus sebagai Yesus Selamat, maka kita nggak bisa lagi kegelapan, tapi kita ada dalam terang, yaitu Yesus itu adalah terang dunia. Dan yang Tuhan mau adalah di sini kita mengekspresikan Kristus yang adalah terang itu ya di bangsa kita. Itu maksudnya kita bersinar, bercahaya, mengekspresikan Kristus yang adalah terang dunia di bangsa kita. Terang itu sudah datang, yaitu dalam hidup kita itu Yesus, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita ya. Ketika kita percaya terima Yesus sebagai Selamat, ya Yesus itu adalah hidup kita, dan karena itu kita harus mengekspresikan kehidupan Yesus di bangsa ini, yaitu bercahaya ya, mengekspresikan juga kemuliaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena di sini dikatakan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi di sini saudara, kita mau berfungsi ya sebagai terang yang mengekspresikan Kristus, terang dunia, kemuliaan Tuhan, karena kegelapan menutupi bangsa-bangsa termasuk bangsa kita, walaupun bangsa kita sudah merdeka secara dari penjajahan bangsa lain, itu Belanda, Inggris ya khususnya ya, dan yang lainnya. Tapi bangsa kita ini sudah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain, tapi bangsa kita ini masih banyak yang hidup dalam kegelapan, masih banyak yang hidup dalam kerajaan kegelapan, masih dijajah oleh iblis, saudara kasih Tuhan ya. Kita bisa melihat ya dari situasi di bangsa kita ya, masih banyak orang-orang yang belum mengenal yang benar, yang belum percaya di Yesus Selamat, sehingga itu dalam kegelapan. Karena kalau kita mengikuti Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12, maka kita nggak berjalan lagi dalam kegelapan, tapi dalam Kristus, dalam terang Tuhan kita mengekspresikan Kristus. Tapi bangsa kita masih banyak yang belum mengenal Yesus, hidup dalam kegelapan, dan kita bisa juga melihat banyak penyembahan berhala dan sesat, juga semakin kejahatan ya, angka memakai narkoba, suraya kekerasan, pembunuhan ya, hal-hal yang kenajisan gitu, korupsi yang dilakukan juga ya oleh sebenarnya orang-orang seperti contoh, dan banyak hal sudah kejahatan jadi di bangsa ini sudah ya. Nah karena itu ini yang menjadi tanggung jawab kita ya sebagai murid-murid Yesus,
kita adalah terang Kristus, kemuliaan Tuhan adalah kita. Kita mau mengekspresikan terang Kristus itu, kemuliaan Tuhan dan kita mau ekspresikan, ya. Dan di situ supaya di sini dikatakan, ya, ayat yang ketiganya, bangsa-bangsa itu berduyun-duyun datang kepada terang kita dan raja kepada cahaya yang terbit bagi kita, ya. Kita percaya ketika kita berfungsi sebagai terang Kristus, terang dunia, mengekspresikan Kristus, kemuliaan Tuhan, maka bangsa-bangsa akan berduyun datang kepada terang kita, kepada Yesus yang dalam diri setiap kita, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi kita. Tapi pernyataannya, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di bangsa ini? Apakah kita bercahaya, mengekspresikan Kristus, terang Kristus, kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang di bangsa itu datang kepada Yesus melalui hidup setiap kita. Nah, di sini saya mau bagikan apa yang kita mau lakukan lebih jauh lagi, ya. Kita sebagai terang bagi bangsa ini yang mengekspresikan Kristus, ya, kemuliaan Tuhan, yaitu kita yang pertama kita juga baca dalam kitab Kisah Rasul 15 ayat yang ke-7. Di sini Kisah Rasul 15 ayat yang ke-7, apa yang Petrus lakukan, tentunya ini juga menjadi teladan buat kita, yaitu Kisah Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Di sini kita bisa melihat apa yang Petrus nyatakan, ya, depan, ya, banyak orang saat itu, ya, bahwa dikatakan bahwa Allah telah memilih aku di antara kamu supaya dengan pentaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Jadi di sini, saudara, ketika kita berfungsi, ya, sebagai terang Tuhan, ya, supaya bangsa kita dalam kegelapan, ya, itu bisa datang kepada terang, hidup dalam terang, masuk dalam kerajaan Allah, ya. Di sini kita juga dengan mulut kita, yaitu di sini kita mau memberitakan Injil, melakukan amanat agung, ya, supaya bangsa kita ini mendengar Injil dan percaya. Inilah fungsi kita, saudara, di bangsa ini, karena kita sama-sama tahu, ya, bahwa semua manusia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut, ya, tapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Tuhan kita, ya. Hidup kekal, keselamatan, ya, hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Makanya firman Tuhan juga mengingatkan kita, karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga telah mengorbankan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, mereka menjadi hidup kekal. Dan hidup kekal itu ada di dalam Yesus Anak Allah. Ini yang kita beritakan. Nah, kenapa keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Karena Yesus yang telah mati sekali untuk segala dosa kita dan dibangkitkan. Tuhan bawa kita kepada Allah, pada Bapa, sehingga kita yang percaya terima Yesus dan selamat, kita diselamatkan, kita terima hidup kekal. Nah, inilah, saudara, seketika orang-orang percaya, ya, terima Yesus, percaya dan terima Yesus sebagai hidup selamat, mereka menerima hidup yang kekal. Inilah menjadi pemberitaan kita, saudara, amanat agung ini, ya. Inilah, ya, sehingga orang-orang di bangsa kita ini, saudara, itu hidup dalam terang, yaitu Kristus, terima keselamatan, masuk dalam terang yang ajaib, ya. Inilah menjadi tugas kita. Tetapi tentunya bukan hanya dengan, tentunya kita berita Injil, tapi bukan hanya itu, tapi juga sebagai terang Kristus dalam bangsa ini, kita juga mau memiliki cara hidup, perilaku sebagai terang Tuhan, sehingga juga bukannya dengan pemberitaan kita, tapi juga dengan perbuatan kita, ya, dengan tentunya dengan pemberitaan dan perbuatan kita bisa bawa orang-orang, ya, kepada Tuhan Yesus, terang dunia ini. Dan kalau kita baca lagi, ya, dalam kitab 1 Petrus 2 ayat, apa yang juga Petrus lakukan. Jadi Petrus, ya, dia selain dia diberitakan Injil, dia juga melakukan ini, ya, 1 Petrus 2 ayat 12, ya, saya akan baca, ya, 1 Petrus 2 ayat 12 sampai 17. Di sini dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang bujana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia menolong mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, sebagai sebuah lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada
wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, 17-nya, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, di sini kita diingatkan juga apa yang Petrus lakukan. Petrus dia melakukan amaku bukannya kita Injil, tapi juga cara hidup perilakunya, ya, itu yang mengekspresikan Kristus, saudara, ya. Sehingga lewat pemberitaan Injil bangsa-bangsa bisa percaya Yesus, ya. Nah, di sini kalau bisa menjadi murid Yesus, kalau kita lihat di sini, ya, apa yang Petrus katakan di sini, yaitu miliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, di tengah-tengah bangsa kita, ya, supaya ketika mereka ingin memfitnah kita, ya, karena pemberitaan kita atau apapun, ya, di sini mereka bisa melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik, ya. Mereka nanti bisa, ternyata sikap kita, perbuatan kita yang baik itu, ya, mereka bisa melihat itu, sudah, ya, mereka diberkati, ya, sehingga mereka bisa percaya dengan pemberitaan kita dan memuliakan Allah, ya, mereka bisa melihat, ya, dari perbuatan-perbuatan kita yang baik, ya, di situ, dan memuliakan Allah pada hari maut mereka. Mereka akhirnya juga akan memuliakan Allah pada hari Allah maut mereka. Kita percaya lewat pemberitaan Injil, perbuatan kita sehari-hari, sikap kita, ya, maka mereka akan datang kepada Allah. Mereka akan percaya kepada Yesus pada hari Allah maut mereka. Ada waktunya Allah maut mereka, ya, apa yang kita tabur, apa yang kita akan menuai. Nah, karena itu di sini, ya, cara hidup yang baik ini yang memuliakan Allah di sini, ya, sehingga mereka bisa mendengar, percayakan pemberitaan kita. Di sini adalah kita tunduk, ya, karena Allah kepada semua orang. Kita memiliki sikap hati yang tunduk, ya, karena Allah, ya, yaitu kepada semua lembaga manusia, kepada raja, kepada pemegang kekuasaan tinggi, yaitu pemimpin bangsa ini, ya. Kalau kita baca juga dalam Roma 13:1-2, ya, pemerintah itu sudah ditetapkan oleh Allah, melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Jadi di sini kita harus tunduk, ya, kepada semua lembaga, ya. Kita mau taat, tapi tentu taat di sini kepada hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu yang tidak sesuai firman Tuhan, bukan kita punya sikap berontak, ya, tapi kita berdoa, ya, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kita punya sikap hati yang tunduk, ya, hormat, ya, kepada pemerintah, ya, ada di bangsa kita ini, ya, kepada wali-wali yang diutus, ya, saudara, ya, di sini juga menghormati, ya, mereka saudara kasih Tuhan, ya, karena itu kita harus berjaga-jaga, ya. Sekarang semakin banyak, ya, berita-berita dan sebagainya yang melecehkan pemerintah, memfitnah dan sebagainya. Nah, kita juga harus memiliki cara hidup yang baik, jangan kita terbawa arus, ya. Kita harusnya punya sikap yang tunduk, yang hormat, ya. Pemerintah kita tentunya belum sempurna, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga masih bisa melakukan kesalahan. Pemerintah kita juga sudah, apalagi, ya, kalau mereka belum percaya Yesus, tentu ada hal-hal yang salah, tapi bukan kita mengejek atau mentertawakan, menyebar gosip dan sebagainya, atau fitnah atau apa, ya. Nah, ini yang masih terjadi di bangsa kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sebagai terang, ya, kita harus memiliki cara hidup yang baik, yang benar, ya, sikap yang tunduk, yang hormat, ya, kepada para pemerintah, lembaga, ya, raja-raja, pemimpin, presiden, wakil presiden, yang semua ada di pemerintahan, ya, semua wali-wali yang diutusnya, semua, saudara, ya. Ini harusnya cara hidup kita seperti itu, saudara, ya. Dan di sini, ya, kita juga menghormati, ya, orang-orang yang berbuat baik, ya, kita juga hormati, ya. Dan juga di sini katakan, ya, supaya dengan berbuat baik ini kita membungkamkan kepicikan orang bodoh. Dengan perbuatan baik kita, orang akan bungkam, orang akan terdiam, terpesona, ya. Dan di sini dikatakan juga, ya, hiduplah sebagai orang merdeka, ya, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi juga sebagai hamba Allah. Kita juga terus cara hidup kita harus hidup sebagai hamba Allah yang sudah merdeka. Kita sudah merdeka, yaitu dari hukuman dosa karena penebusan Yesus. Kita sudah bebas dari hukuman dosa.
karena Yesus yang sudah menggantikan hukuman dosa itu bagi setiap kita. Tetapi sebagai orang yang sudah memberikan hukuman dosa, kita jangan menjadi kesempatan untuk kita malah menyalahgunakan kembali untuk kita menyelumi dosa, malah kita jadi berbuat jahat ya. Makanya di sini harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan di bangsa ini, kita justru hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan malah kita melakukan kejahatan yang sama ya, dilakukan dengan orang-orang di bangsa kita yang belum mengenal Allah ya. Nah, ini sini kita harus menjadi contoh, menjadi teladan itu sebagai hamba Allah. Hormati, dan dikatakan kita hormati semua orang ya, kita hormati semua orang, bukan berdasarkan penampilan perbuatan, tapi setiap orang sampai pribadinya ya. Salah satu dari bunyi Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi di sini saudara ya, kita bisa bersyukur juga ada kata bangsa Indonesia ini ya, nilai Pancasila ya, manusia yang beradab itu artinya apa? Setelah itu sopan santun, etika, perilaku yang menghormati semua orang ya. Nah, inilah kehendak Tuhan supaya kita itu ya dalam hidup kita juga ya, bangsa kita juga akan dikenal sebagai bangsa yang beradab ya, yang kenal etika baik, dan itulah hidup kita sudah ya, dengan kita juga menghormati semua orang, kita menjadi contoh, menjadi teladan sudah ya, dengan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di bangsa ini seperti Tuhan Yesus kepada kita. Selain kita jatuh berdosa, dia mati buat kita ya. Dia mengasihi kita. Kita sangat bahagia di matanya. Kasihlah saudara-saudaramu. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita di sini ya. Dan Yesus bilang ketika kita saling mengasihi sama seperti mengasihi kita, maka semua orang dunia ini akan tahu, semua orang di bangsa ini kita tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus ya. Itulah juga termasuk pemberitaan Injil, semua orang tahu kita murid Yesus dan mereka datang pada Yesus ketika kita juga saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Ya, masalahnya kita sedih kalau kita melihat gereja berpecah, anak Tuhan bertengkar, ya terjadi perceraian, terjadi ya kepahitan, gontok-gontongan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kita bisa berfungsi sebagai terang di bangsa ini ya? Karena itu mari kita juga mau hidup saling mengasihi ya, seperti Yesus mengasihi kita dan kasih agape tanpa syarat ya, di keluarga kita, di bangsa dimanapun kita ada, disitulah orang di situ bisa melihat Yesus ya. Semua orang tua kita murid-murid Yesus ya. Itu kesempatan Injil diberitakan ya. Dan juga di sini, dan bahkan kita juga mengasihi semua orang ya, bahkan yang belum mengenal Tuhan, seperti Yesus mengasihi kita. Dan katakan juga takutlah akan Allah. Kita juga hidup kita sehari-hari, kita mau hidup takut akan Allah dalam kekudusan. Kita nggak mau berbuat dosa karena kita mengasihi Tuhan yang telah bangun kita. Kita takut akan Tuhan. Jauh kita lakukan ya. Tapi kita melihat ya, tentunya kita tidak mau menghakimi, tapi kita berdoa kalau ada anak Tuhan yang juga ternyata masih terlibat dalam korupsi ya, tidak takut akan Tuhan dan sebagainya. Kita berdoa supaya itu disadarkan ya, untuk hidup takut akan Tuhan ya. Anak Tuhan di bangsa ini menjadi contoh, menjadi teladan ya. Hormatilah raja, di sini dikatakan hormatilah raja juga secara khusus. Itulah kita harus menghormati ya pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Kita bukan menertawakan, melecehkan atau apapun saudaranya, tapi kita menghormati mereka. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, tapi pribadi mereka, kita menghormati ya. Inilah, dan tapi di bangsa ini sekarang ini yang maksud apa kalau kita baca ya, aduh ya, kita yang tidak baik, tapi harusnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak menyebarkan, tapi kita membagikan. Yuk kita menghormati raja, yuk kita mengasihi mereka ya, kita mau mendoakan setiap mereka saudara. Nah, inilah saudara, kita mau sama-sama ya, kita sebagai terang ya, bagaimana kita melakukan agung juga cara hidup perilaku kita sehari-hari ya, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Kristus ya, pada semua orang termasuk pada pemimpin di bangsa ini. Dan yang terakhir, untuk kita juga berfungsi sebagai terang bagi bangsa kita ini, yaitu kita bagaimana kita juga mau terus berdoa syafaat bagi bangsa kita ya, sebagai apa firman Tuhan yang tertulis ya, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2 1-4 di sini ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang berikutnya saudara adalah untuk kita berfungsi sebagai terang bagi bangsa ini yang sedang hidup dalam kegelapan. Kita mau menaikkan doa
doa syafaat kita ya. Di sini permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang ya, semua orang ya, dari raja-raja, pemerintah bangsa ini, presiden wakil presiden sampai ke seluruh rakyat Indonesia ya. Bahkan dikatakan juga di sini yang pertama dikatakan untuk raja-raja, untuk semua pembesar ya. Kita tuh semua berdoa buat pemerintah-pemerintah di bangsa ini menjadi doa syafaat kita, misal supaya kita hidup tenang, supaya kita hidup tenang dan tentram dari segala kesalehan ya, dan kehormatan. Karena itu kita terus berdoa ya, perlindungan Tuhan, kehendak Tuhan atas bangsa ini, beda oleh para pemimpin kita semuanya. So, itu menjadi doa-doa syafaat kita saudara ya. Kita bisa hidup tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan ya, itu kan itu kita harus berdoa ya. Terus bagi pembesar bangsa kita Indonesia, dan bukan hanya para pembesar raja-raja pemimpin bangsa Indonesia ini juga, tapi juga bagi seluruh Indonesia. Dan di sini dikatakan itulah yang baik dan berkenan kepada Juru kita yang menghendaki semua orang diselamatkan. Kita juga berdoa ya, supaya dari pemimpin bangsa ini sampai seluruh Indonesia itu mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa percaya terima Yesus sehingga mereka menerima keselamatan, mereka memperoleh pengetahuan juga akan kebenaran itu firman Tuhan. Dan inilah menjadi doa-doa syafaat kita ya, biar terjadi tujuan pertobatan keselamatan di bangsa kami ini, di bangsa kita Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia memperoleh pengetahuan kebenaran, Indonesia menerima kemuliaan Tuhan. Juga ini menjadi doa-doa syafaat kita setiap hari. Karena itu mari saat ini saudara kasihkan Tuhan, mari di hari ini ketika kita merayakan bangsa Indonesia, kita juga diingatkan ya untuk kita bangkit ya, bercahaya sebagai terang yang mengekspresikan Kristus di tengah bangsa kita dalam kegelapan ya, sehingga bangsa kita bisa bangsa kita ini kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan kita melakukan agung, beritakan Injil, lalu juga dengan perilaku kita ya sehari-hari ya, perkataan, perilaku kita, sikap kita sehari-hari saudara ya, ya dimana kita menghormati raja pemimpin ya, mengasihi mereka, juga mengasihi semua orang, takut akan Tuhan saudara ya. Kita juga menjadi contoh menjaga dalam karakter kita sehari-hari, dan juga dengan kita berdoa syafaat ya bagi bangsa kita Indonesia, mulai dari pemimpin sampai ke seluruh Indonesia, supaya mereka memperoleh keselamatan dengan percaya terima Yesus selamat dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama pada hari ini. Bapa di surga, saat ini kami dalam kepadamu Tuhan, kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia ini, kami lahir di bangsa Indonesia, dibesarkan kami bisa mengenal Engkau Yesus, percaya Engkau Yesus juga di bangsa Indonesia ini, kami bertumbuh juga di bangsa Indonesia ini Tuhan, bersama-sama dengan komunitas gerejamu. Dan hari ini juga di saat bangsa kami mengalami kemerdekaan, kami juga Tuhan menyadari bangsa kami masih banyak yang orang-orang hidup dalam kegelapan, dijajah kuasa. Kami mau bangkit berfungsi sebagai terang-Mu Tuhan, mengekspresikan Engkau Yesus, yaitu dengan kami juga terus melakukan amal agung dalam Injil, amat rasuli, kami juga mengekspresikan karakter Kristus dalam bertumbuh seperti dalam mengekspresikan karakter-Mu dan segala hidup kami Tuhan. Dan juga kami menaikkan doa syafaat kami juga Tuhan, sehingga Tuhan melalui hidup kami, bangsa kami bisa bawa keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib yaitu Engkau sendiri Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu, terjadilah Tuhan dari Tuhan setiap kami, pribadi kami, komunitas gereja-Mu, mulai dari rumah kami, komunitas kami, kota ini, bangsa ini Tuhan, bahkan di setiap suku bangsa. Dalam nama Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin.